salah satu orang yang paling keras mencela Prabowo dengan kata-kata kasar ya Noel salah satunya. Jadi dari awal saya tidak merasa bahwa saya pribadi tidak merasa bahwa dia demokratik itu tidak pernah. Gitu. Abang sudah tahu dong. Saya tahu abang tahu. Substansi juga bicara proses. Iya, selama substansi melalui mekanisme demokratik, problemnya di mana? Iya, prosesnya tidak benar. Gitu loh. Ada tapi hukum. Orang mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Nah, ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan, gitu loh. Ikut saja sudah dicurangi, apalagi orang yang culas ini siapa yang dimaksud? Banyak ini. Oke, lu jangan tidak punya rasa hormat. Ingat, jangan konyol lo. Nggak lu harus diangket. Jangan siapa? Ayo kita buka. Ayo kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lo. Baik. Iya. Culas. Kalau jadi masalah pribadi. Dia nuduh si maling itu pencuri. Dia menangkap itu dasar bukti. Oke. Bukan atas asumsi. Yung bilang tadi, semua orang yang menuduh kecurangan pembuat curang. Oke. Yang menuduh hari ini curang berwatak culas. Oke. Sampai di situ stop ya. Dalam berbagai kesempatan debat, Immanuel Ebenhaizer atau Noel sering menyerang lawan debatnya dengan kata yang sama, yaitu kata curang atau culas. Lalu apa arti kata culas yang sesungguhnya? Dan ada apa sampai Noel tidak diakui sebagai kader Partai Gerindra justru ketika dia sedang bermasalah dengan hukum? Simak selengkapnya di video ini. Selamat datang di Opini Alvin. Ketika kata culas disalahartikan, satu jari menunjuk orang lain, namun 4 jari menunjuk diri sendiri. Immanuel Ebenhaizer atau Noel menganggap bahwa kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah kelompok yang culas karena mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi ketika kalah dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dan walau diterangkan dengan sangat gamblang oleh ahli tata negara Ferry Hamsari bahwa mengajukan sengketa dalam kontestasi Pilpres maupun Pileg dan Pilkada adalah konstitusional, Immanuel Ebenhaizer dalam keterbatasannya mencoba tetap bertahan, sampai kemudian ketika sudah merasa benar-benar tersudut, jurus andalan pun dikeluarkan. Seolah lupa bahwa debat itu disiarkan di depan publik, Immanuel Ebenhaizer emosi, mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan menantang Deddy Sitorus adu fisik. Dan menurut netizen, pola ini adalah ciri khas yang melekat pada para loyalis Jokowi. Tidak mampu berdebat ilmiah, lalu berpura-pura kesurupan dengan berteriak-teriak dan tantang adu fisik. Namun di video berikut ini, berhadapan dengan Rocky Gerung, Immanuel Ebenhaizer benar-benar dipecundangi. Dengan gaya khas berdebat secara logika, Rocky berhasil memancing Immanuel Ebenhaizer mengeluarkan pendapat konyolnya dan lalu dibantai dengan skakmat yang menyakitkan, sekaligus membuktikan siapa yang culas yang sebenarnya. Supaya anomali itu kita bisa terangkan, maka jangan pakai teorinya saudara Noel, karena dia bilang semua polisi adalah maling. Bener kan? You bilang begitu kan? Oke. Politisi. Semua polisi adalah maling. You bilang tadi. Cuman coba pakai politisi. Saya mau pakai parametermu untuk menerangkan kalau pakai logikamu maka semua polisi adalah maling. Tidak. Enggak. Oh. Karena pelapornya adalah logikamu itu jadinya absurd karena Anda mesti konsisten bilang semua polisi adalah maling, karena hanya maling yang mampu untuk menangkap dan menuduh maling. Yang berhak menangkap maling adalah polisi, maka polisi adalah maling. Nanggap nggak poin itu? Itu logika yang salah, itu enggak. Yang salah logika siapa? Logikamu di logikamu. Enggak, logikanya begini dong. Hanya maling yang mengerti bagaimana mencuri, bukan yang menangkap maling. Gitu dong Om Rocky. Itu salah. Oke. Berarti itu polisi adalah pencuri gitu. Tidak dong. Loh bagaimana dia nuduh si maling itu pencuri? Loh, dia menangkap itu dasar bukti. Oke. Bukan atas asumsi. Yung bilang gitu. tadi semua orang yang menuduh kecurangan pembuat curang. Oke. Yang menuduh hari ini curang berwatak culas. Oke, sampai di situ stop ya. Sekarang saya terangkan akibatnya tuh. Logikanya saya lanjutkan itu. Presumption of guilty ada pada polisi. Polisi mesti menduga ada kriminal baru dia bisa tangkap. Nangkap nggak logikanya? Betul. Ya udah. Ya. Jadi Anda mesti tuduh juga polisi. Kalau ini kan tidak. Politisi ini sudah menyimpulkan bahwa besok dicurang. Gitu. Polisi juga kenapa orang ini ikut pemilu? Logikanya berarti kena curang dong. Gitu dong. Bukan ya. Logika yang itu. Sekarang saya terangkan pelan-pelan. Polisi dari dia masuk tingkat 1 sudah di-brief untuk mencurigai sebelum dia bisa buktikan. Sama dengan si politisi tadi. Apa bedanya? Oke, saya lanjut ya. Setelah asumsinya yang terbiasa menuduh orang lain culas atau curang, kini fakta mengungkap siapa pelaku culas yang sebenarnya.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dalam konteks perilaku, culas merujuk pada sifat seseorang yang tidak jujur, licik, dan suka mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Jika peristiwa yang menimpa Immanuel Ebenhaizer atau Noel saat ini benar adalah kasus pemerasan pada perusahaan, maka dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, Noel sudah bertindak culas. Sebagai pejabat yang bertugas memastikan ketersediaan tenaga kerja untuk jutaan pengangguran rakyat Indonesia, Noel seharusnya bisa mendorong tumbuh dan berkembangnya sebuah perusahaan, agar bisa menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Namun bukannya melindungi dunia usaha, Noel justru diduga melakukan tindakan culas dengan memeras pengusaha untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan ini bisa membuatnya kaya raya. Namun akibatnya bisa sangat fatal. Jika perusahaan sampai bangkrut dan tutup, maka yang ada adalah Noel ambil bagian semakin menambah angka pengangguran. Dan ini adalah tindakan curang dan culas, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Noel sendiri. Sungguh ironi bukan? Digaji oleh negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi tindakannya justru berpeluang menutup peluang usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan, hanya karena ingin memperkaya diri sendiri. Prabowo Subianto bahkan masih memberikan mereka kesempatan sebagai komisaris di BUMN, menjadi lintah yang mengisap kekayaan di perusahaan negara, dengan maksud agar mereka bisa fokus menjalankan program kerja di kementerian yang mereka pimpin, tanpa kekurangan suatu apapun. Namun sikap serakah nampaknya membuat seorang Noel tidak puas diri. Dan patut diduga, karena kelakuannya ini, walau pernah maju sebagai calon DPR RI dari Partai Gerindra, namun rekan sesama kader menolak mengakui Immanuel Ebenhaizer sebagai kader Gerindra. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, sudah terancam dipecat dari semua jabatan, mendekam di penjara, dan dapat dipastikan tidak akan mendapatkan pembelaan hukum dari partainya. Salah satu orang yang paling keras mencela Prabowo dengan kata-kata kasar ya Noel salah satunya. Jadi dari awal saya tidak merasa bahwa saya pribadi tidak merasa bahwa dia adalah kader Gerindra.